Kita akan masuk ke dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab seluruh doa kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup melawat seluruh kehidupan kami, seluruh bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berkatakan saat ini dan seterusnya, kami percaya Engkau pulihkan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
ini Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran Allah di tempat ini, melawat menjamah setiap kami. Bahkan hamba-Mu sangat percaya Engkau Allah Roh Kudus akan memuaskan setiap dahaga kerohanian kami pada pagi hari ini, yang datang dengan rasa haus akan kebenaran firman. Hamba-Mu percaya dipuaskan, dikenyangkan oleh firman Allah, dan dimantraikan oleh Roh Kudus kepada setiap pribadi lepas pribadi. Urapi berkati firman, urapi dan berkati hamba-Mu, biar hanya kebenaran isi hati-Mu yang disampaikan, bukan dengan akal dan pengetahuan semata. Lebih dari itu kusampaikan dengan kuasa dan urapan dari Yang Maha Tinggi, sehingga kami pulang membawa sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman yang hidup. Mari setiap kita Bapak Ibu yang siap diberkati, mau yang ada di tempat ini, yang menyaksikan di rumah, berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Luar biasa buat tim Lewi CBN pagi hari ini yang sudah memberkati kita, mengajak kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya membacakan buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan ibadah secara live streaming pada pagi hari ini. Perikopnya di situ, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu pembacaan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat GBK CBN yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, maupun yang ada di tempat-tempat lain, baik yang ada di Sidikalang, di Manado, di Lampung, bahkan di Medan dan di Magetan. Judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri, mengasihi sesama, bukti keselamatan. Ya, mengasihi sesama adalah bukti dari keselamatan yang saudara dan saya sudah terima. Dari pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan, inilah berita dari mulanya. Ya, Rasul Yohanes menegaskan bahwa inilah berita dari mulanya. Dalam bahasa Yunaninya, terjemahan bahasa Yunani, hanya 2 kali disebut dalam
perjanjian baru mengenai kata berita. Ya, inilah berita. Yang pertama itu ada di 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Inilah berita bahwa Allah itu adalah terang. Yang kedua, inilah berita dari mulanya bahwa saudara dan saya harus saling mengasihi. Rasul Yohanes sedang menjelaskan bagi saudara dan saya pagi hari ini, ya, kasih bukanlah sekedar kata benda atau kata sifat yang sering kita pelajari. Lebih dari kata benda dan kata sifat, dalam teks yang baru saudara dan saya baca tadi, Yohanes memakai kata mengasihi itu sebagai kata kerja. Saudara tahu, kata sifat, kata benda, kalau kata sebagai kasih mengasihi sebagai kata benda, berarti taken, give, ada sesuatu yang saudara saya beri. Sifat bahwa ada belas kasihan pada saudara, itu mengasihi. Tapi lebih dari itu, Yohanes sedang mengajarkan saudara dan saya harus do it, mengerjakan. Untuk mengasihi itu bukan sebatas live service. Ya, jadi penekanannya dalam konteks 1 Yohanes pasal yang ketiga mulai dari ayat 11, ya. Dari yang kita baca tadi, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara, sebagai kata kerja, kasih tidak dapat dilepaskan dari relasi personal saudara dan saya dan sosial dengan manusia lain. Amin. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa ia penuh dengan kasih ilahi, tetapi ia tanpa relasi dengan manusia lain. Ya, jangan berkata saya penuh dengan urapan, saya penuh dipenuhi oleh kasih ilahi, tapi saudara tidak memiliki relasi dengan makhluk lain atau dengan manusia lain. Itu salah, itu dusta, itu bohong. Ya, kasih memerlukan objek untuk dikasihi, yaitu sesama manusia. Secara khusus hakikat kasih nanti saudara akan baca dan saya akan lihat Yohanes mengkontraskan dua pribadi dalam hal mengasihi. Ya, mengasihi sesama itu adalah bukti bahwa kita sudah menerima keselamatan Bapak Ibu. Jadi Rasul Yohanes menasihatkan saudara dan saya pagi hari ini, jangan mengasihi sesama untuk memperoleh keselamatan, tetapi mengasihi sesama bukti dari saudara dan saya sudah menerima keselamatan. Poin yang pertama yang saya mau bagikan bagi jemaat GBP KCBN di tempat ini pagi hari ini, dari perenungan firman Tuhan dari yang kita baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Poin yang pertama, mengasihi adalah tanda-tanda atau mengasihi adalah tanda anak-anak Allah. Jangan berkata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Allah, saudara saya adalah anak-anak Allah, tetapi dalam keseharian kita tidak mencerminkan, saudara dan saya tidak memiliki relasi yang baik dengan orang-orang di luar sana. Saudara tidak mengimplementasikan atau mengekspresikan apa itu kasih. Ya, Yohanes menghendaki bahwa mengasihi yang dimaksud dalam ayat 11 itu menjadi base of Christian atau kewajiban dasar dari seorang Kristen. Mengasihi, nasihat dari Yohanes kepada kita adalah kewajiban dasar dari seorang Kristen. Ada hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam penekanan oleh Rasul Yohanes dalam perikop ini, yaitu mengapa yang ditekankan kasih kepada sesama, bukan kasih kepada Allah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kasih kepada Allah adalah yang terutama, perintah yang pertama dan terutama. Tetapi kasih kepada sesama adalah bukti dari kasih kita kepada Allah. Saudara menjadi pembohong dan saya menjadi pembohong kalau kita bilang aku mengasihi
Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tetapi saudara membenci yang di sebelah saudara. Apa bukti dari mengasihi Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari? Yaitu mengasihi saudara di samping kita. Siapa di sampingmu bagi yang sudah berkeluarga? Suami, istri, anak-anak, apapun adanya mereka, kasihi mereka. Karena bagian yang lebih dalam, bagian yang kedua dan ketiga nanti lebih seru. Ya? Mari kita lihat. Yohanes membuat satu contoh mengasihi yang gagal. Sini dikatakan, perhatikan, ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan tadi dari ayat yang sudah kita baca, bukan seperti Kain. Tadi saya sampaikan bahwa Yohanes sedang mengkontraskan dua pribadi dalam hal mengasihi. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan Kain yang dimaksud jahat dan perbuatan Habel yang dimaksud adalah benar. Pertanyaannya, apa yang mau disampaikan oleh Yohanes kepada saudara saya perihal jangan seperti Kain, bukan seperti Kain? Apa yang dimaksud oleh Yohanes? Bagaimana sesungguhnya Kain itu? Kain adalah satu gambaran pribadi yang gagal mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Ya, ada banyak pengajaran atau pemahaman perihal tentang Kain. Saudara mungkin pernah mendengar mengenai Kain dan Habel. Kain adalah seorang guru sekolah minggu, pastinya biasanya hafal. Kain itu adalah seorang petani. Habel itu mengambil pekerjaan menjadi seorang peternak atau gembala. Nah, pada waktunya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Saya sangat percaya bahwa pada waktu itu Kain mempersembahkan yang terbaik dari hasil pertaniannya. Enggak mungkin dia panen gagal lantas dia persembahkan gandum, bulir-bulir gandum yang tidak baik. Lantas demikian juga kalau Bapak Ibu baca nanti kisahnya di dalam Kejadian 4 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lalu Habel pun mempersembahkan persembahannya, yaitu dari ternaknya yang terbaik dan dari lemak-lemak ternak yang terbaik itu dia persembahkan menjadi persembahan dia. Tetapi apa yang membedakannya? Alkitab mencatat Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahannya, tetapi Allah mengindahkan persembahan Habel. Dia mengindahkan pribadinya Habel dan persembahan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sering mendengar guru sekolah minggu berkata, ya, karena pada waktu zaman itu yang pertama alasan mereka menjelaskan persembahan pada waktu itu harus dipersembahkan dari hasil ternak yang tambun, yang sehat, dan yang terbaik, yang lemak-lemaknya, sehingga alas disenangkan dan Allah mengindahkan Habel dan persembahannya. Itu pemahaman yang salah. Atau ada juga guru sekolah minggu yang pernah menyampaikan, tahu nggak anak-anak kenapa persembahan Habel diterima dan Kain ditolak? Alasannya ketika Kain Habel membakar, mempersembahkan dari korban lemak-lemak yang terbaik dari hewan peliharaannya, asapnya lurus naik ke surga. Allah mengindahkannya. Wow. Tetapi kenapa dengan persembahannya Kain asapnya melebok-lebok, enggak langsung ke surga, mampir dulu di Laut Cina Selatan? Ada pemahaman guru sekolah minggu yang mengajarkan dengan kesederhanaan, dan dibuatlah gambar asap yang begini yang membuat persembahannya Kain tidak diterima. Haleluya. Tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa mengasihi adalah tanda
anak-anak Allah. Kenapa dikatakan Yohanes tadi seperti sesungguhnya dia sedang mengecam, jangan seperti kain. Mari kita lihat. Kalau dalam terjemahan dari 1 Yohanes 3 ayat 12, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah kita seperti kain yang menjadi anak iblis dan membunuh saudaranya sendiri. Alasan yang pertama, kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima, terletak pada iman. Mari buka dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Perhatikan, karena iman Habel telah mempersembahkan persembahan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahan. Perhatikan yang pertama, alasan kenapa Allah menerima persembahan dari Habel dan menolak persembahan dari Kain. Habel dikatakan karena iman ia mempersembahkan yang terbaik. Yang membedakan kenapa dikatakan ada kata yang lebih baik dari Kain, itu bukan merujuk pada bentuk persembahan, tetapi merujuk kepada konteks iman Habel yang membuat dia lebih baik, persembahannya lebih baik. Dan dikatakan di situ, kalau Bapak Ibu baca ayat Kejadian 4 ayat yang keempat, Allah mengindahkan pribadinya dulu. Artinya Allah memberi perkenanan kepada pribadi Habel karena dia mempersembahkan dengan iman. Baru dia mengindahkan persembahan. Haleluya. Ya, jadi jangan pernah lagi guru sekolah minggu mengajar, saya percaya di sini kan, karena apinya, asapnya meliuk-liuk, mampir dulu kemana-mana nggak lurus sehingga Allah tidak mengindahkannya. Ya, dikatakan kalau kita kontraskan atau kita mengutip ayat yang lain, perhatikan baik-baik. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6a berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya iman Habel dan ketidakadanya iman Kain dalam mempersembahkan, sehingga dia melakukan yang jahat. Perhatikan baik-baik. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Dikatakan di situ berasal dari si jahat karena dia tidak mempersembahkan dengan iman, sehingga dia tidak memperoleh perkenanan Allah. Pribadinya tidak, persembahannya ditolak. Ya. Jadi Ibrani mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apapun bentuk penyembahan ibadah dalam ibadah kita, karena dalam ibadah itu pasti ada penyembahan, dan dalam penyembahan pasti membawa persembahan. Bukan terletak pada apa yang saudara saya bawa, tetapi dimulai dari sikap hati kita. Itu berbicara kepada iman. Amin. Dan Roma 14 ayat 23 bagian yang terakhir dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bahkan satu kali ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dan di situ ada orang-orang ahli Taurat dan Farisi, dikatakan, bisa dibuka dalam Yohanes 8 ayat 44. Ini serem. Sesuai dengan kitab tadi. Nah, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini dikontraskan, pernyataan Yesus ini dikontraskan dengan ayat yang ke-12 tadi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ini merujuk bahwa secara tidak langsung firman itu Rasul Yohanes berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang adalah anaknya iblis yang tidak memperoleh perkenanan. Dan apapun yang dilakukan oleh Kain, dosa. Apapun yang dikerjakan, dipersembahkan oleh Kain, salah di mata Tuhan. Amin. Hati-hati loh, ini masih belum keras.
selanjutnya lebih seru. Oke, jadi yang pertama, apa yang dimaksud bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya, dan apa sebabnya ia membunuhnya. Wow, ini luar biasa. Apa sebabnya ia membunuhnya? Yohanes memakai kisah Kain sebagai contoh kegagalan dalam mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kain gagal karena tidak beriman. Dari Ibrani 4, 11 ayat 4 yang kita baca. Lalu lahir dari ketidakberimanannya Kain, lahir ketidaktaatan yang berakhir pada kebencian terhadap adiknya. Itu kenapa ketika Allah mengindahkan persembahannya Habel dan mengindahkan Habel dan tidak mengindahkan Kain dan Habel, Allah melihat pada waktu itu mukanya Kain itu apa? Kenapa katanya? Mesem, muram. Itu kenapa Allah bertanya, kenapa mukamu muram, hai Kain? Apakah kamu tidak bahagia kalau kamu melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan? Karena dia adalah keturunan iblis yang melakukan kejahatan. Dia tidak menjadi happy kalau bisa melakukan yang benar. Ya. Jadi kalau kebencian sudah lahir, maka dampak dari kebencian itu adalah kesombongan yang menghasilkan panas hati. Kebencian dapat menunjukkan atau ditunjukkan secara aktif maupun pasif dalam kehidupan saudara dalam membenci orang lain. Ya, bagi yang pernah mengalami membenci atau menjengkelkan, saudara jengkel kepada orang lain, saudara bisa tunjukkan itu dengan sifat aktif atau pasif. Kalau sifatnya aktif, saudara akan menunjukkan kejengkelan saudara kepada orang itu dengan terus terang. Tapi saudara juga bisa menunjukkan kejengkelan saudara bentuk dari kebencian saudara kepada orang dalam bentuk pasif, kasih yang tersembunyi. Halo, saudara tahu? Ya, kebencian yang dapat ditunjukkan secara aktif maupun pasif saudara itu di mata Allah, membenci saudara sama dengan membunuh, dan itu menjadi satu yang tidak berkenan atau yang dikecam di hadapan Allah. Ya, jadi mari kita buka ayat selanjutnya bahwa Kain bukan orang yang beriman terlihat jelas tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Ya. Lantas Yohanes menunjukkan satu sisi lagi perihal dengan kebenaran yang dimiliki, yang dihidupi oleh Habel. Ya. Yohanes juga senang menunjukkan itu. Mari buka dalam Matius 23 ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-35. Yap. Supaya kamu perhatikan baik-baik, ini berbicara tentang kebenaran yang ada dalam Habel. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu. Haleluya. Kalau tadi yang pertama dikatakan kenapa persembahan Kain ditolak dan menimbulkan panas hati, menimbulkan ketidaktaatan, kesombongan, dan terjadi pembunuhan. Pertama, karena Kain tidak beriman. Tetapi Yohanes juga menunjukkan dari sisi lain bahwa Habel itu adalah orang yang beriman, dan dampak dari orang yang beriman adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu perhatikan. Supaya kamu jangan menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu. Artinya hal yang kedua, penyebab dari persembahan Kain ditolak dan persembahan dari Habel diterima. Habel adalah orang yang benar karena dia hidup dengan iman di hadapan Allah. Tadi sudah kita baca. Kalau Bapak Ibu baca tadi terjemahan dan langsung, kalau dikatakan makan pun saudara kalau tidak beriman, saudara berdosa. Hati-hati, jangan main hajar aja nasi dia dapat karena itu lauknya enak. Tapi begitu lauknya tidak enak, saudara makannya seperti ini makanan apa sih? Tuhan, makanan ini makanan apa sih? Atau yang kedua, jangan membuat makanan ketika saudara sedang berada bertamu ke rumah orang lain. Jangan karena makanan itu menurut saudara haram,
saudara tidak memakannya, saudara sedang mengganti menjadi batu sandungan. Karena di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri atas makanan dan minuman. Hati-hati. Dan jadi makan pun katanya kalau tidak beriman berdosa. Itu kenapa dijelaskan tadi dalam Roma tadi, segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan tanpa iman, saudara sedang melakukan dosa. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Yang kedua, ya, dikatakan di situ ketika Habel melakukan yang benar, ketika persembahannya itu diterima, berarti dia melakukan yang benar. Amin. Amin. Dia melakukan yang benar, bukan karena bentuk persembahannya, tetapi karena dia melakukannya dengan iman. Dan akibat dari iman dia itu menjadi orang yang sudah dibenarkan. Karena saudara dan saya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik saudara. Itu yang dialami dan dia yang digambarkan oleh Yohanes dari pribadi Habel. Jadi kadang di ayat yang ke-13 dikatakan, ya, dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, 1 Yohanes pasal ketiga ayat 13, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Sesungguhnya saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sudah dibenarkan, jangan heran jika ada banyak dunia atau banyak orang-orang dunia yang membenci tindakan perbuatan kebenaran yang saudara dan saya lakukan. Tetapi bagi saya yang lebih mengherankan, jika ada di antara tubuh Kristus yang membenci sesuatu yang benar yang dilakukan oleh tubuh Kristus yang lain. Paham sampai di sini maksud saya? Kalau orang dunia membenci saudara karena saudara jadi benar, melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yesus sudah berkata itu dalam Yohanes 15. Jangan kamu heran, ya, jangan kamu heran ketika dunia akan membenci kamu, karena mereka sudah membenci saya karena kebenaran yang saya lakukan terlebih dahulu. Itu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya kelak tahu ketika dunia orang-orang Farisi itu orang membenci mereka karena mereka melakukan hal yang benar, mereka pasti akan mengingat perkataan Yesus. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita sedang melakukan apa yang benar dan dibenci oleh orang lain, itu berarti firman itu dibenar. Tetapi yang lebih konyol, jangan sampai sesama tubuh Kristus di CBN saudara membenci karena orang lain, tubuh Kristus yang lain melakukan apa yang benar. Bagian lain nanti di bawah dikatakan saudara akan menjadi seorang pembunuh. Haleluya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dikatakan mereka yang menyatakan diri sebagai Kristen harus saling mengasihi. Ini bukan tugas, namun ini bukti dari kekristenan sejati saudara dan saya. Di mana tidak ada kasih, di situ iman mati. Saya ulangi, di mana tidak ada kasih, di situ iman mati. Bila kita tidak saling mengasihi saudara seiman, sesungguhnya orang Kristen seperti apakah saudara dan saya? Haleluya. Wah, ini udah duluan, slide mereka udah duluan. Ya. Katakan di sini, ya, dalam Yohanes 15 ayat 18, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini yang saya sampaikan tadi. Yesus sudah memberikan aba-aba, ya, peringatan, pengajaran. Jikalau kelak kamu ketika aku sudah naik ke surga, aku memberikan penolong Roh Kudus kepada kamu dan kamu akan menjadi rasul, kamu akan menjadi pemberita pembawa damai. Ketika dunia membenci kamu, itu sudah mereka lakukan. Karena di satu kali Yesus mengecam, kenapa kamu, kata Yesus berkata kepada ahli Taurat, kenapa kamu membenci aku? Karena kebenaran yang dilakukan. Kalau saudara dan saya membenci orang yang melakukan dosa, yang dibenci adalah tindakan dosanya, perbuatan dosanya, itu saudara hidup benar sebagai anak-anak Allah. Saudara tetap mengasihi orangnya, namun membenci perbuatan dosanya. Itu bukti saudara mengasihi.
dan saudara benar adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama adalah bukti keselamatan saudara dan saya. Ayat yang ke-14 tadi berkata, ya, perhatikan ayat yang ke-14 ini sedikit agak rancu jauh apa terjemahan dari LAI-nya. Kemarin juga Gembal sempat membuat itu. Memang rada-rada banyak yang rancu setengah, kurang tepat, bukan rancu, kurang tepat. Ya, ayat yang ke-14 dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14 berkata demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ada satu yang perlu perbaikan. Saya membaca dari terjemahan NLT, New Life Translation. If we love our Christian brothers and sisters, it's purpose that we have passed from death to life. Dalam bahasa Indonesia-nya, jika kita mengasihi saudara-saudari Kristen kita atau saudara-saudari seiman kita, itu membuktikan bahwa kita telah berpindah dari kematian kepada hidup. Tetapi seseorang yang tidak mengasihi masih mati atau hidup dalam dosa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih kepada sesama adalah bukti dari keselamatan yang saudara saya terima. Ya, jangan membuat mengasihi sesama untuk memperoleh keselamatan. Salah, bukan itu terjemahan yang benar. Tetapi mengasihi sesama adalah bukti saudara dan saya sudah menerima keselamatan. Amen. Kata mengasihi di ayat tersebut ada dalam bentuk present tense, berarti keep on loving, terus-menerus mengasihi. Jadi bukan mengasihi satu kali seperti ada lagu dunia. Satu kali kau kumaafkan, 2 kali jadi jangan 3 kali kubacok kau. Bukan itu yang dimaksud oleh setiap hari. Halo, ya. Kata mengasihi di ayat dari yang kita baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14 tadi, kata mengasihi di ayat tersebut ada dalam bentuk present tense yang berarti keep on loving atau secara terus-menerus mengasihi. Jadi kalau kita hanya melakukan tindakan kasih atau 1-2 kali, itu bukanlah keep on loving. Ya. Perhatikan apa yang saya buat. Kita harus tetap mengasihi seseorang sekalipun kita tidak menyenanginya. Karena mengasihi harus melampaui menyenangi. Saudara dan saya bisa tidak menyenangi seseorang, tetapi kita harus mengasihi dia. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi karena saudara menyenangi, itu bukan mengasihi. Tetapi kasih yang dimaksud di sini tadi saling mengasihi. Saudara harus bisa mengasihi orang walau saudara tidak menyenanginya. Ada di sini jemaat yang tidak menyenangi saya, namun saudara harus tetap mengasihi saya. Itu bukti bahwa saudara kasih Allah dalam hidup saudara. Saya tidak harus menyenangi saudara. Bagaimana saya bisa menyenangi istri orang? Tapi saya harus mengasihi dia seperti Allah mengasihi saya. Itu pemahamannya, Bapak Ibu yang dikasihi. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya tetap mengasihi seseorang walaupun atau sekalipun kita tidak menyenanginya. Jangan mengasihi kalau begitu, jangan mengasihi karena saudara menyenangi dia. Aku akan mengasihi kepada siapa yang kusukai. Oh salah. Bukan itu konteks yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 3 mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saudara dan saya harus memiliki level yang lebih dari itu untuk mengasihi. Karena di bagian selanjutnya, membenci adalah membunuh. Itu kenapa nasihat dari quote dari hari ini. Mengasihi harus melampaui menyenangi. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mengasihi pacar saudara, itu karena saudara suka sama dia. Halo, bagi Bapak Ibu saudara yang menyaksikan, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, bertengkar bisa nggak bisa bertengkar, tapi saudara harus tetap mengasihi istri saudara. Saudara tetap mengasihi suami saudara. Kadang-kadang kita bisa jengkel sama terhadap istri. Ada yang pernah jengkel sama istrinya? Banyak.
Ada yang pernah jengkel sama suaminya? Ada. Tetapi apakah saudara pernah jengkel jadi menghilangkan kasih saudara kepada suami saudara dan kita pilih pindah rumah? Satu saudara satu di sini. Hello. Sebagai anak Tuhan nasihatnya harus kasih saudara melampaui menyenangkan. Ya. Sebagaimana kasih adalah bukti keselamatan, maka sesungguhnya kebencian adalah bukti dari seseorang belum selamat. Hati-hati, jangan memelihara kebencian dalam hidup saudara. Karena kebencian yang ada dalam hidup saudara, sekecil apapun bencimu terhadap seseorang, bukti dari saudara belum menerima keselamatan. Haleluya. Yang ketiga, membenci sama dengan membunuh. Serem tak? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 berkata demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Yohanes kembali mengkontraskan ayat yang ke-15 ini dengan apa yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya. Awal dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya adalah kebencian, iri hati, dengki, kesombongan, panas hati. Itu yang menyebabkan dia membunuh. Amin. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara saya belum tentu jarang orang bisa melakukan pembunuhan karena dia takut masuk hukum pidana. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, esensi dari pembunuhan itu adalah sikap hati. Kenapa dikatakan membunuh, membenci adalah membunuh? Esensi dari pembunuhan itu adalah dimulai dari sikap hati. Saudara mungkin tidak melakukan pembunuhan secara tindakan, tetapi tidak pernah berkata dalam hati kita, kalau mati tidak mati. Yang orang Batak pasti tahu. Ketawa-ketawa berarti kemungkinan jangan sampai kita pernah melakukan. Pagi hari ini bertobat. Ada yang tahu itu? Artinya, mudah-mudahan itu tabrak mobil. Sakit jengkelnya. Mudah-mudahan kok. Atau ada yang bahasa lebih rohani yang sering tercela. Pembalasan adalah milik Allah. Basi. Yohanes bilang, ya itu firman Tuhan, itu firmanku. Aku yang kasih tahu. Tetapi kalau sikap hati saudara memperkatakan itu kepada orang lain, karena saudara benci, saudara sedang membunuh. Apa yang saudara saya bunuh? Kebenaran dalam hidupmu, engkau bunuh karena kebencian. Saudara belum tentu membunuh orang secara fisik, melakukan tindakan. Tetapi saudara sedang melakukan pembunuhan dan kebenaran dalam pribadimu yang sudah Tuhan Yesus beri. Dan saudara membunuh satu pemikiran yang benar mengenai orang lain yang saudara benci, sehingga saudara hanya bisa melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Jangan, ini yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita pagi hari ini. Bahkan dikatakan tindakan pembunuhan secara tindakan yang dilakukan oleh Kain itu bermula dari kebencian karena kecemburuan akan penolakan persembahan dia oleh Allah. Itu kenapa Allah bertanya, kenapa mukamu muram? Hey bro, mukamu muram? Terlihat. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami cabut kembali perkataan kita. Biasanya ada orang yang pernah saya rampatkan kok, ya kan? Kadang-kadang kan begitu kan. Kalau ada rambut utang Bapak yang bisa mencekil, ayah ini ngapain mau mati? Ngeri kali itu, ngeri itu. Atau kadang-kadang apa yang tidak dikembalikan orang, kita menghukum dia, kita membunuh kebenaran yang ada dalam diri kita karena itu. Padahal Allah mau melakukan perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Halo. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 bagian A tadi. Membenci berarti membunuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes SAW menjelaskan kepada saudara saya pagi hari ini, ya, bahwa semua orang yang membenci saudara-saudaranya adalah pembunuh. Ia tidak bisa mengatakan yang lebih buruk lagi dari kata tersebut. Dan apa yang dikatakannya bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, ya.
bukanlah hal yang dilebih-lebihkan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Karena ketika kita ingin orang lain yang kita benci binasa, sesungguhnya kita sedang merancangkan pembunuhan akibat kebencian kita. Tidak jadi masalah jika seseorang menjaga tangannya dari tindakan yang mencelakakan orang, karena keinginan untuk menyakiti sesama seperti usaha untuk membinasakan, dan itu dikecam di hadapan Allah. Perhatikan, perbedaan kebencian dan pembunuhan terletak pada tindakannya. Sikap hatinya sama, Bapak Ibu. Ya. Walau tidak melakukan tindakan membunuh secara langsung, mungkin karena takut dihukum seperti yang saya sampaikan tadi, namun terselip harapan bahwa orang itu bisa lenyap, ya, itu merupakan satu penolakan terhadap seorang. Juga berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia telah mati. Pernah nggak kita ngalamin itu? Haleluya. Sedang merenung, pernah tahun 2000 berapa ya? Wah, haleluya. Amin. Amin. Ya. Dikatakan ada satu quotes yang saya buat, pembunuhan ada di hati sebelum ada di tangan. Ya, pembunuhan ada di hati sebelum ada di tangan. Itu kenapa di hukum pidana disebut pembunuhan berencana, dimulai dari hati. So, be careful anak-anak Tuhan. Amin. Membenci sama dengan membunuh merupakan bukti tidak adanya kehidupan dalam ayat yang ke-15 tadi. Perhatikan baik-baik. Ya, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Artinya membunuh berarti tidak adanya kehidupan, ya, dan terjadinya kematian rohani dalam pribadi saudara percaya. Hati-hati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak tetap memiliki hidup yang kekal adalah sama dengan tetap di dalam maut, dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Yang keempat dikatakan, kalau yang pertama tadi contoh yang dicontohkan oleh Yohanes, kegagalan membenci ada pada Kain, maka contoh yang paling sempurna dari mengasihi ada pada diri Yesus. Ya, ayat yang ke-16, 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, berat sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah teladan kasih yang sempurna, karena Ia rela mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Kita juga bisa, ya, melakukan hal demikian, karena nyawa di sini berbicara tentang hidup. Amin. Ya, nyawa yang terakhir adalah kita menyerahkan kehidupan kita, bukan lagi sebatas hidup-hidup bisa berbicara apa yang kita kasihi, tapi hidup lain yang terakhir di situ adalah zoe, ada kehidupan. Berarti kita menyerahkan nyawa, kita bisa mengalami kematian. Itu yang disebut terkadang menjadi pahlawan. Hari-hari ini jarang terjadi. Tetapi Paulus menghendaki, ya, saudara dan saya sudah mengecap keteladanan yang Yesus berikan, pengorbanan yang Yesus berikan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Ia merendahkan dirinya, dan 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 2 ayat 21, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan, tapi merendahkan dirinya. Itu membuktikan Dia memberi teladan kepada saudara dan saya untuk bisa mengasihi. Kita harus mengasihi dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam meniru dan mencontoh kasih Kristus dalam keseharian kita, ya, bahwa Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, kita tentu tidak bisa meniru untuk menebus dosa sesama kita, ataupun untuk memikul hukuman dosa mereka. Tetapi Yohanes sedang mengajarkan kepada saudara dan saya juga bagian yang keempat pagi hari ini, bahwa hakikat dari kasih adalah pengorbanan diri sendiri. Ya, pengorbanan dari diri sendiri. Inilah hakikat dari kasih. The essence of love is self-sacrifice.
Ya, kita harus mengasihi dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu Tuhan. Kasih adalah kerelaan, perhatikan. Kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan apa yang berharga untuk kehidupan orang lain. Kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan apa yang berharga untuk kehidupan kita sendiri untuk memperkaya orang lain. Saudara tahu apa maksudnya? Ini gampang kalau kita lakukan, susah, menjadi hal susah kalau kita tidak mulai. Contoh, kalau saudara mengasihi, memberi, mengorbankan, karena disebut di situ hakikat dari kasih adalah pengorbanan. Ya, kalau hakikat dari kasih adalah pengorbanan, banyak orang hari-hari ini seperti yang disebut mempersembahkan dirinya, mengorbankan nyawanya. Tapi hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan memberikan yang tidak berharga pada diri dia pun dia tidak mau kepada orang lain. Ada yang paham maksud saya? Kalau dikatakan kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan apa yang berharga, apa yang berharga dalam hidup saya korbankan, saya berikan untuk membuat orang berharga, membuat orang lain bahagia. Itulah hakikat dari kasih. Tapi hari-hari ini nyatanya barang rongsokan yang tidak kita pakai di rumah pun kita tidak berikan yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu pun kita tidak bisa berikan. Alasannya kenapa? Nggak enak kasih rongsokan. Barang bekas yang sudah kita pakai nggak enak kita kasih. Lah apalagi yang baru? Hello? Yang sudah bekas kita aja kita merasa kita alasannya klasik. Nggak enak lah Pak kalau kita kasih udah bekas. Padahal udah dibuat-buat jelas-jelas di situ, menerima barang bekas, pakaian dan apa untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir di Sukabumi. Tapi kita bilang, Pak tidak enak barang bekas, apalagi barang yang baru. Padahal barang bekas itu pun dikatakan itu bukan dari kasih, karena itu nggak berharga dan nggak berharga bagi saudara. Tapi yang nggak kasih itu pun kita nggak rela. Seberapa sering kita menghadapi kenyataan seperti itu dalam kehidupan sehari kita dalam hal kasih. Jangankan hal sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yang nggak berharga sekalipun kita nggak rela. Hello, saya selalu bilang sama istri saya sebelum saya sampaikan ini, saya selalu bilang sama istri saya, belajar memberi yang terbaik kepada orang kalau kita butuh, itu bagian dari kasih. Kalau saudara berikan kepada orang lain, hasil dari apa namanya? Yang sisa-sisa saudara, itu bukan kasih. Orang dunia melakukan itu. Amin. Ini berat, makanya saya bilang tadi berat. Tapi akan menjadi ringan kalau kita dengan sukacita melakukan. Apa yang berharga pada saudara? Waktu saudara, pulsa saudara, kuota saudara. Mari pergunakan, jangan bicara nyawa. Itu menjadi tindakan satu pahlawan yang hebat hari-hari ini. Tapi apa bentuk mengasihi sehari-hari kita yang bisa kita terjemahkan dan ekspresikan bagi orang lain? Apakah kuota kita banyak? Bagaimana cara untuk bisa mengasihi melalui kuota? Bangun hubungan relasi dengan orang lain, tanya kabar orang lain, beri solusi kepada orang lain ketika orang lain kita tahu dia ada pergumulan, doakan dia baik secara online, beri kata-kata penyemangat bagi dia. Itu bukti dari mengasihi. Dari sisi kuota yang saudara terima. Satu kali saya pernah bilang sama anak-anak youth di sini dalam satu pementoringan. Kebetulan di pementoringan itu semuanya sudah bekerja. Saya sampaikan, kalian tahu siapa yang membuat kalian berhasil sampai hari ini kalian bisa bekerja dengan baik, walau dari latar belakang yang notabene macam-macam? Tuhan. So, kalian pernah menyadari apa tujuan Allah memberkati kalian? Saya tantang, mau nggak kalian mendonasi anak-anak yang lain berapa per bulan buat mereka, walaupun kalian masih butuh? Kalau anak-anak muda tidak diajarin seperti itu, dunia ini sedang kehilangan kasih. Dan itulah bukti bahwa saudara anak-anak Allah saudara mengekspresikan kasih. Amin. Saya sampaikan, gajinya udah ada yang 8 juta, ada yang berapa juta. Berani nggak, mau nggak kamu mendonasikan itu 200.000 per bulan buat anak-anak youth CBN yang membutuhkan? Berapa orang kalian dalam pementoringan ini?
Kadang-kadang kalian bahas firman Tuhan sampai berbusa-busa, dan kalau kalian tidak lakukan, itu bohong. Bahas firman Tuhan minggu depan bagaimana kita mengekspresikan firman Tuhan. Itu hidup firman Tuhan itu. Amin. Amin. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap berdoa setelah keluar dari tempat ini, poin-poin apa yang saudara saya dapatkan dan saudara diberkati, mari mulai koreksi diri kita dan kita mulai memperbaiki diri dan mulai melakukannya. Yang sering kita lakukan, kita melakukan pembunuhan dengan kebenaran dalam diri kita. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita jengkel sepakat sama istri saya, Pak, kenapa lah dulu ini, gak ada yang lebih baik apa? Saudara sedang membunuh kebenaran dan kasih Allah dalam hidup saudara. Kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang begini? Saudara sedang membunuh kebenaran Allah yang sudah saudara terima dalam hidup saudara. Amin. Amin. Yohanes sedang memaparkan begitu sempurnanya kasih Allah itu kepada saudara dan saya. Dan dia menyederhanakan dalam ayat yang ke-17, menyederhanakan ayat yang ke-16, ya, dari memberikan contoh kasih Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya. Demikian juga kamu harus mengorbankan nyawamu untuk orang lain. Baru ayat yang ke-17 bukti dari mengasihi itu. Yohanes memaparkan tindakan-tindakan kasih keseharian. Enggak usah Pak menjadi pahlawan yang melakukan tindakan heroik, tetapi lakukan perbuatan-perbuatan keseharian. Apa dikatakan ayat yang ke-17? Ayat yang ke-17 dikatakan di sini begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Kasih yang sejati, Bapak Ibu Saudara, bukan dinyatakan dalam pengorbanan yang tertinggi, ya, bukan hanya dikatakan dalam pengorbanan yang tertinggi. Itu dinyatakan dalam semua pemberian, mulai dari yang terkecil. Tidak banyak dari saudara yang saya dipanggil untuk menyerahkan nyawa kita untuk sesuatu tindakan pahlawan, tetapi kita terus-menerus mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk membagikan, ya, harta milik kita dengan mereka yang sangat membutuhkan sesuai dengan kapasitas saudara dan saya. Ya, seringkali kita ingin melakukan hal yang muluk-muluk, tetapi pada waktu ada sesuatu yang sederhana yang menuntut kasih atau pengorbanan diri yang adalah esensi dari kasih, kita justru tidak melakukannya. Mungkin bantuan, pertolongan yang dibutuhkan bentuk uang dan makanan, tetapi dalam persoalan transportasi atau mungkin seperti yang disampaikan sharing, ya, untuk membagikan sesuatu yang berharga, itu bukan harus harta duniawi, tapi sharing, membagikan kebenaran itu hari lepas hari. Ketika ada di kereta yang menuju Jakarta, ada seorang ibu yang membutuhkan duduk, saudara tidak bisa menutup mata. Saya sangat diberkati, satu kali kami pernah naik kereta ketika bapak mertua saya diunami di rumah sakit Cikini. Saya dengan istri dan ketiga anak saya, waktu itu Jenis masih digendong istri saya, kami naik kereta, dan itu pengalaman pertama kami sekeluarga naik kereta. Saya melihat orang-orang dunia melakukan itu. Kami berdiri karena udah penuh, istri saya sambil menggendong berdiri, sejenis dan dia pegangan begini. Lantas ada seorang anak muda, dia berdiri, Bu silakan. Saya sampai menangis, saya dikit-dikit, jangan sampai pingsan istri saya dari mana? Dari Bogor sampai ke Jakarta, menggendong jenis begini terus gitu. Dalam hati saya ada tempat duduknya, tiba-tiba di belakang dia, Bu silakan. Kalau orang yang tidak percaya akan kebenaran Kristus, yang sudah menyerahkan nyawanya buat saudara saya, orang mereka yang tidak percaya melakukan kebaikan itu, mereka mengasihi untuk memperoleh keselamatan, sebaiknya saudara saya harus melakukan lebih dari itu. Jangan menutup pintu hati. Satu kali Yesus berkata, datanglah besok, kembalilah besok, ini sudah malam. Sedangkan yang dimintakan ada padamu. Kalau Yesus merupakan di situ bukan menutup pintu hati saya, tapi menutup pintu rumahnya, kembalilah besok. Tapi Yohanes di sini mengekspresi, jangan menutup pintu hati saudara. Jangan terus merasa kekurangan.
Merasa kekurangan dan merasa kekurangan akan membuat kasih itu redup dalam kehidupan saudara. Tapi saya sangat percaya orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang bisa menikmati kebaikan kasih Allah yang begitu besar, hari-hari ini akan mulai belajar untuk memberkati orang lain. Amin. Memang orang bisa menolong tanpa kasih kebaikan yang dikasih Tuhan. Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa menolong. Ini yang harus kita capai. Orang bisa menolong, ya, tanpa kasih. Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa harus menolong, tanpa menolong. Saudara yang sudah menerima kasih Allah, saudara harus hari lepas hari tunjukkan esensi tindakan dari kasih saudara dalam keseharian. Sebagai orang tua, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada anak. Kalau anak salah, harus ditegur. Itu bukti dari kamu mengasihi. Amin. Jangan anak sudah salah, kita, oh iya Bang, karena itu anak satu-satunya. Iya Bang, iya Bang, iya Bapak, Bang, terusin aja. Saudara bisa beli oleh anak saudara kalau begitu. Saudara salah menempatkan kasih kepada anak saudara. Orang Batak bisa begitu. Kalau anak sama tua ya bilang-bilang, iya enggak apa-apa Bang. Emang. Banyak. Itu bukan kasih. Ya, akibat dari begitu, kalau di konseling pranikah ada namanya hierarki yang salah, sehingga anak di atas, orang tua di bawah. Ini begitu, iya Bang, ya kita beli nanti. Padahal papa mamanya minjam untuk membeli. Salah, benar nggak itu mengasihi? Salah menempatkan kasih. Hati-hati Bapak. Ya. Ayat yang ke-18 ditutup kesimpulannya, Yohanes menyimpulkan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, di tempat ini maupun yang ada di rumah, Paulus menutup kesimpulan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ia mengajak kita seorang pada pagi hari ini, mari kita mulai melakukan tindakan kasih mulai dari perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Sesuaikan dengan kapasitas kita. Amin. Yang penting tadi ingat bahwa kasih itu merujuk pada pengorbanan diri. Sesuatu yang saudara dan saya anggap berharga, namun itu bisa menunjukkan menyenangkan buat orang lain, berbahagia dan diberkati. Mau nggak saudara berkorban? Yesus sudah melakukan itu bagi saudara dan saya. Saya teringat, ya, apa tindakan heroik yang Yesus lakukan ketika dia ke Yerusalem. Yang berada sebelah kiri atau kanan, pembunuh, pemerkosa, dan semuanya. Perhatikan, dia mengorbankan hidup dia untuk yang ada bersama-sama di sebelah dia. Yang harusnya pembunuh itu tidak layak, dia layakkan. Ada sesuatu pengorbanan yang besar dalam diri Yesus yang dia hibahkan kepada pembunuh itu, yang bisa membuat orang pembunuh itu menjadi layak dan benar dan bersama-sama ada di Firdaus. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang berharga dalam diri Yesus diberikan kepada dia. Itu esensi dari kasih. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari hari-hari ini, maukah saudara, Yohanes mengajak kita untuk mengimplementasikan, mengekspresikan kasih, perbuatan kasih dalam kehidupan keseharian. Perbuatan kasih dalam kebenaran. Kebenaran itu pasti dalam terang, bukan dalam ketertutupan dan gelap. Banyak orang mengasihi dengan diam-diam sehingga membuat pertengkaran. Bapak Ibu tahu, saya mengasihi sesuatu, saya sangat tertarik. Istri saya kalau digerakkan Tuhan, saya sangat senang sekali. Kalau hidup kami juga tidak berkelimpahan luar biasa. Tapi ketika Tuhan gerakkan, Pak, saya digerakkan, wah, saya selalu selaku suami bersuka cita banget kalau ada begitu. Walau yang dibelikannya hanya roti dia kasih sama orang, atau dia tergerak belikan 50.000 beras dikasih sama sebelah, senang banget saya. Kalau Tuhan yang suruh, tindakan sekecil kasih Allah yang Tuhan perhitungkan. Alkitab mencatat Allah mengindahkan Habel dan persembahannya.
karena dia lakukan dengan iman. Bukan karena besar, bukan karena bentuk persembahannya. Mau nggak saudara? Haleluya. Amin. Amin. Jangan tutup pintu hati saudara untuk tindakan kasih keseharian yang ada pada kapasitas saudara. Saya mengajak, saya sangat percaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang disukai Allah dan manusia ketika kita melakukannya. Saya mengundang musik untuk naik ke atas. Haleluya. Baik, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya berkata sebelum kita berdoa dan memuji, jikalau ibadah itu, bagian dari ibadah itu adalah penyembahan dan persembahan. Jikalau dikatakan bahwa Allah tidak mengindahkan pribadinya Kain dan persembahannya, itu bagian dari ibadahnya Kain pada waktu itu. Artinya, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, memuji Tuhanlah dengan iman, menyembah Tuhanlah dengan iman, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan dengan iman, karena kemungkinannya ada ibadah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sikap hati kita, ketidakadanya iman kita dalam beribadah. Saya berkata, kenapa banyak orang tidak bisa merasakan hadirat Allah ketika kita berfellowship secara korporat di tempat ini? Sikap hati kita, rasa haus kita beribadah dengan tidak iman. Saudara saya, hari-hari ini Allah mau saudara menjadi penyembah-penyembah yang beriman. Artinya, pujian yang terbaik yang saudara hasilkan dengan iman. Saudara datang ke rumah Tuhan dengan iman, saudara bertemu dengan Allah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan datang ke rumah Tuhan hanya karena hari Minggu, tapi pulang kita sama seperti kita pulang, seperti kita datang. Tapi saya mengajak, mulai hari ini, dimanapun saudara berada, pujilah Tuhan dengan iman. Naikkanlah penyembahanmu dengan iman. Nah, berikanlah persembahan yang terbaikmu dengan iman, sehingga ibadahmu menjadi ibadah yang diindahkan. Engkau dan saya menjadi pribadi yang diindahkan oleh Allah karena tindakan iman, dan kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya.
engkau diberkati. Keluar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, urapan, dan perlindungan Roh Kudus. Sampai mana Natal kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus. Saya percaya kata Allah.